Jadi kayak bikin apa ya, bikin karya dari fotografer untuk fotografer, untuk teman-teman sepedaan gitu, dari fotografer yang bersepeda untuk teman-teman yang bersepeda juga, kayak gitulah kira-kira. At least raising awareness gitu, kalau misalnya ada orang-orang ini di jalan gitu yang mereka tuh udah sepedaan udah lebih lama daripada lo semua istilahnya gitu. Ada yang kemarin gue ketemu, Pak udah berapa lama Pak jalan jualan gitu, wah saya dari tahun 85, buset tuh. Terus adanya, udah berapa lama Pak gitu, udah 9 tahun misalnya. Itu awal kecintaan gue sama pekerjaan gue sih. Jadi gue mulai fotografi itu tahun 2003. Itu masuk majalah, kerja di majalah fashion and lifestyle gitu. Jadi dari dulu tuh gue di mindset gue adalah pengetahuan teknis gue A, tapi harus gue bisa kembangin jadi Z gitu. Jadi posisi, terus habis itu aksesoris apa segala macam soal lighting itu gue explore banget sih zaman itu, sampai di masa gue masuk majalah gitu. Masuk majalah ya karena gue kerja di majalah fashion dan lifestyle, ya gue jadi memperkaya diri gue sama referensi fashion dan lifestyle ya. Kebetulan banyak fotografer luar yang emang jadi kiblatnya lah ceritanya gitu. Dan mereka semua kayak misalnya satu fotografer favorit gue si Peter Lindbergh, dia seneng bikin portrait manusia, portrait, human portrait itu black and white. Terus ada Annie Leibovitz gitu yang seneng ngeset gitu. Nah jadi gue ngerasa perjalanan fotografis gue ini tumbuh dan berkembang saat gue masuk majalah, dimana gue mengembangkan istilahnya nih selera gue dibentuk di sini gitu. Jadi gue ngerasa fotografi itu it's all about the preparation gitu, bukan pas lagi motretnya, sama mindset begitu lo pengen create image-nya itu lo pengen bikin kayak gimana gitu. Kayak misalnya gitu untuk yang projectku terakhir ini, The Cyclist Portrait ini, gue sangat terinspirasi sama karyanya. Gue jujur lupa either itu Peter Lindbergh atau Paolo Roversi, tapi gue inget di tahun 60-an apa tahun 70-an gitu, dia pernah bikin foto fashion di tengah jalanan New York dengan setting studio. Menurut gue ini gila, ini gila banget gitu loh. Lo bawa setting yang harusnya cuma ada di studio indoor, di dalam controlled environment, lo bawa keluar di mana chaos environment gitu. Jadi menurut gue ini gila sih. Lo kontrol suasana set pemotretan lo itu di dalam daerah yang sebenarnya tuh lo nggak bisa kontrol gitu. Dan mindset ya, pikiran itu menurut gue, wah ini gila sih. Gue harus bikin nih kayak gini nih someday nih gitu. Either ya entah apapun projectnya, tapi gue harus dapetin nih model kayak gini nih someday, karena buat gue keberanian dia untuk bikin itu gitu. Dan itu hasil fotonya sih stunning banget sih buat gue tuh, wah gila sih, gila banget ini. Dia nggak usah foto, gue ngerasa dia nggak usah foto supermodel pun di situ tuh udah pasti stunning fotonya gitu. Gue perlu sebuah kegiatan yang men-trigger semangat sama otak gue lagi supaya kerja gitu loh. Gue ngerasa begitu masuk pandemi semua produksi berhenti kan. Maksudnya ada yang ke-hold gitu. Tapi mostly sih semuanya jalin tempat gitu. Wah gitu. Kadang-kadang kita bukan mikir masalah income-nya sih. Ya income pasti dipikirin. Cuman kalau lo nggak ngapa-ngapain ya lo kayak otak lo ini aja gitu lo kayak mobil kalau didiemin 3 bulan nggak dinyalain rusak kan. Ya gue ngerasa kayak otak gue juga kayak gitu kalau misalnya nggak bikin sesuatu berantakan nih, gue jadi gila kali. Gue nge-trial gitu sama kayak yang pernah gue lakuin dulu zaman gue masih kerja di majalah gitu. Gue bawa alat-alatnya di tas, gue jalan sepedaan,
Jadi kayak bikin bikin karya dari fotografer untuk fotografer, untuk teman-teman sepedaan gitu, dari fotografer yang bersepeda untuk teman-teman yang bersepeda juga, kayak gitulah kira-kira. Jadi gue bisa ngerasain riding bareng mereka. Kalau misalnya mereka masuk ke tempat-tempat yang aneh-aneh gitu, gue juga ngerasain kayak kemarin gue ngerasain sepedaan sama teman-teman MTB vintage gitu, masuk ke hutan, masuk ke gravel gitu. Itu kan semua kan gue rasain gitu loh. Jadi gue ngerasain kayak ngerasain serunya lagi nih sepedaan, nge-explore daerah-daerah yang belum pernah gue datengin gitu. Ya udah, begitu mulai pandemi, gue pikir kayaknya gue jadiin aja nih ya gitu. Lagi pula ya bukannya apa-apa, yang motret orang bersepeda udah banyak istilahnya. Jadi gue ngerasa kenapa gue nggak pakai expertise gue itu ke dalam kehidupan bersepeda gue, gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu gitu. Dengan dibekali sama ya gue pengen bikin image yang emang kelihatannya beda gitu. Ternyata ngejalanin cyclist portrait juga nggak segampang itu juga gitu, yang setelah gue jalanin beberapa lama gitu. Bahkan sebenarnya pertama kali gue foto buat cyclist portrait juga udah ngalamin sih. Itu tuh yang lo harus berhenti di lokasi yang lo pengen, lo ngebongkar semua peralatan lo pasang stand background. Ya sebenarnya sih semua sih pekerjaannya sistematis, karena memang udah gue atur supaya kayak misalnya penempatan alat-alat dan barang-barang itu gue atur supaya dikeluarin sesuai dengan urutan akan jadi pakai. Misalnya stand background itu selalu gue pasang di kanan sama kiri tas. Jadi begitu tasnya gue buka, mereka duluan yang keluar, gue pasang duluan. Abis itu background itu gue pasang di sepeda, di top sepeda. Gue lepas, gue pasang tapi belum gue gelar, istilahnya itu belum gue tarik kainnya gitu. Gue biarin dulu, terus gue pasang stand lampunya di dalam, lampunya itu dalam tas, gue keluarin, gue pasang softbox kecilnya. Itu kan ya maksudnya sistematis gitu, semuanya tuh udah begitu terus tuh setiap kali foto gitu. Pasang lampu, begitu si kainnya gue gelar, mulailah itu semua segala macam dramanya. Wah, itu ada masalah pertama pasti angin. Angin itu tuh udah kayak musuh utama gue sih. Kalau misalnya gue lagi ngegelar cyclist portrait itu dimanapun itu, mau di tengah hutan kek, mau di pinggir jalan. Wah, apalagi pinggir jalan sih gila sih, kelar. Itu si kainnya terbangnya udah kayak itu, kalau gue lepas terbang kali itu kain tuh. Itu tuh udah kayak wah, tarik. Jadi gue kadang-kadang ngerasain siapapun yang mau ikutan sama project cyclist portrait, ya mereka harus ikut bantu juga gitu. Jadi ya lu jangan diem aja, lu bantuin gue, pegangin standnya, pegangin backgroundnya apa gimana kayak gitu. Ya kalau enggak ya nggak dapet gitu kan. Ya udah, jadi gue ngerasa kayak di situ tuh gue kan kadang-kadang nggak kenal kan, ada beberapa temen yang ada beberapa teman tapi ada juga yang nggak kenal gitu, tapi mereka ikut bantuin gitu. Gue juga seneng gitu, mereka ikut bantuin lo gitu, megangin gitu, ada yang megangin lampu. Takut pernah waktu di MRT itu stand lampu gue tuh cukup, ya menurut gue sih cukup kokoh sih, cukup kuat gitu. Tapi mungkin karena anginnya kenceng ya, itu jatuh, gubrak gitu, jatuhnya ke tengah jalan. Wah, gue anjrit, ini kalau sampai kelindes mobil, kalau nggak tiba-tiba jatuh tapi ngerain motor gitu kan. Wah, ini kan masalah nih gitu. Makanya gue pikir, aduh, emang terlalu banyak ini sih. Makanya begitu gue udah ngegelar itu tuh banyak faktor-faktor tidak terduga yang bisa terjadi gitu. Dan gue harus prepare gitu. Misalnya tiba-tiba udah angin udah nggak enak nih, gue liatin lampunya, wah ini kayak mau jatuh, ntar lagi langsung gue lari, pegang gitu, kayak gitu tuh. Kalau misalnya kayak background terbang gitu, ya udahlah gitu, mau nggak mau kan gitu. Akhirnya gue bilang, tunggu bentar ya, tunggu sampai anginnya agak enakan nih, kan angin kan nggak selalu kenceng niup terus gitu, kadang-kadang dia anginnya berbalik dari belakang, dari samping gitu. Pokoknya tunggu sampai tenang, nanti baru gue jepret gitu. Oke gitu. Terus belum lagi masalah-masalah eksternal seperti cyclist portrait itu konsepnya adalah memotret di tempat-tempat yang
tidak terduga, pengennya sih tidak terduga ya gitu. Tapi pada kenyataannya nggak bisa kayak gitu juga, karena kan ya kalau misalnya gue pengen ada yang ikut ya gue harus kasih tahu dong tempatnya di mana gitu. Karena menurut gue salah satu hal yang membuat cyclist portrait itu apa ya, unik, gue nggak bisa bilang, mungkin selling point-nya juga sih, karena kemudahan aksesibilitas yang bisa diperoleh dengan menggunakan sepeda, dengan membawa alat-alat gue ini. Jadi gue bisa nembus ke daerah-daerah yang orang tuh kadang-kadang mikir, lo kok bisa sih nyampe sini gitu, lo bawa semuanya alatnya. Iya gitu. Naik apa? Naik sepeda lah gitu. Gue berapa kali tuh ketemu sama rombongan, terus dia bilang, buset mas, bawaannya banyak banget mas gitu. Maksudnya mereka cukup kaget gitu loh ngelihat gue bawa barang sebanyak itu, dan menurut gue itu adalah respon, ya menurut gue itu respon positif sih, karena apa ya memang seharusnya begini gitu. Untuk ngedapetin gambar yang gue inginkan emang harus effort ini gitu, apalagi di lokasi yang kira-kira kalau misalnya gue datang ke sana naik mobil gitu sih bisa-bisa aja sebenarnya. Cuman apa serunya gitu, nggak ada ceritanya lah gitu kan. Enak kalau misalnya gue riding bareng mereka gitu, panas-panasan gitu, nanjak-nanjakan, terus kena batu-batu gravel apa segala macam. Makanya ya justru itu yang jadi ceritanya gitu, berusaha menembusnya itu gitu. Dan gue ngerasa kayaknya hampir semua lokasi itu harusnya bisa diakses sih sama sepeda. Gue sih mikirnya gitu aja. Kalau kedepannya mungkin kalau gue bilang gue pengen ngumpulin semua foto pesepeda di Jakarta aja ya, nggak usah di Indonesia. Itu terlalu muluk-muluk sih, cuman maksudnya kalau gue ngelihatnya ini akan jadi apa ya? Gue berharap ini bisa jadi legacy dari gue untuk scene sepeda. Mungkin orang akan ngelihat misalnya 10 tahun lagi gitu, atau mungkin 15 tahun atau 20 tahun, gue nggak tahu gitu. Orang bisa lihat gitu, lo tau nggak sih tahun 2020 itu dulu ada namanya pandemi gitu, terus tahun 2020 tuh sepeda jadi booming, ini buktinya gitu. Jadi makanya fotonya gue berusaha bikin seniat itu, karena gue pengen fotonya tuh proper gitu, fotonya juga bagus gitu, collectible. Ada rencana mau dijadiin buku, tapi ya mungkin nggak dalam waktu dekat sih. Tapi udah sempet kepikiran gitu, ada temen juga nawarin untuk mempublish juga gitu. Kalau buat gue sih ya itu, gue pengen si karya-karya ini someday akan jadi pengingat sama kita kalau misalnya dulu nih pernah nih ada tren sepeda nih booming gitu. Terus abis itu gue juga kan beberapa kali gue kalau misalnya ketemu sama pedagang jalanan gue fotoin gitu. Buat gue itu kayak apa ya, buat gue pribadi itu kayak pengingat kepada diri gue sendiri kalau lo beruntung, karena ada orang-orang yang memilih bersepeda karena dia pengen aja gitu, karena gue punya duitnya, gue bisa beli sepeda gitu. Ada yang pengen, ya gue perlu hobi baru lah daripada ini, apalah apapun alasannya gitu. Tapi ada juga orang-orang di luar sana yang harus ngayuh sepeda karena kalau enggak besok dia nggak makan misalnya gitu. Jadi itu kayak buat gue itu kayak pengingat sama diri gue sendiri juga gitu. Dan apa ya, kalau gue bilang respect gue terhadap mereka gitu. Mungkin secara finansial gue nggak bisa kayak ngasih buat mereka gitu, tapi gue bisa at least raising awareness gitu kalau misalnya ada orang-orang ini di jalan gitu yang mereka tuh udah sepedaan udah lebih lama daripada lo semua istilahnya gitu. Ada yang kemarin gue ketemu, Pak udah berapa lama Pak jualan gitu, wah saya dari tahun 85, saya tuh. Terus adanya udah berapa lama Pak gitu, udah 9 tahun misalnya. Kayak ibu-ibu yang tadi pagi gue foto di depan rumah kan, sempat gue tanya gitu, Bu, berapa lama Bu jalan gitu, bawa sepeda gini gitu. Oh saya udah 9 tahun deh, ya ampun gitu.
iya saya bekerja di kantoran tapi kena PHK gitu. Waduh, maksudnya ada orang-orang yang memang menjalankan, mungkin mereka punya pilihan untuk mengerjakan pekerjaan lain, tapi mereka memilih untuk bersepeda ini untuk menyambung hidup misalnya. Nah itu menurut gue sih luar biasa banget sih, karena gue tahu banget sepedaan di Jakarta, saya daerah di sini tuh itu luar biasa sih. Lo itu tuh jalanan Jakarta itu nggak kenal ampun deh. Jadi ya gue pengen ini aja sih, gue pengen ngangkat mereka juga gitu. Jadi sepeda impian gue ini nih lama banget jadinya gitu. Boleh ditanya ke teman-teman gue yang kenal, tahu cerita gue ngebangun sepeda ini lama banget. Nggak yang kayak serta-merta tiba-tiba ada gitu depan mata gitu. Ada sih yang bisa bikin kayak gitu. Cuman ya itu kan masing-masing orang ya gitu. Dan yang bedain lo adalah ya kalau gue bilang sih ya gimana lo makainya aja gitu. Sepeda lo boleh lah harga 2,5 juta sama 25 juta atau ada yang 250 juta gitu. Cuman sepeda mahal tapi cuma digantung doang di dinding, ya menurut gue kasihan ya gitu. Kalau misalnya itu sepeda punya nyawa nih istilahnya, nangis kali gitu istilahnya. Ada temen gue pernah bilang a dirty bike is a happy bike gitu, karena dia semakin sering dipakai, semakin sering digoes, dia sebenarnya semakin seneng. Istilahnya kalau misalnya kita mikirnya sepeda itu punya nyawa ya, dia pasti seneng gitu kalau dia dibawa jalan gitu. Cerita semua orang sama sepedanya itu yang membedakan sepeda-sepeda lo gitu. Mau harganya berapa aja sih, kalau gue bilang mah itu cuma sekedar angka sih menurut gue gitu.